Seperti ibaratnya kita berada di perahu yang sama. Kita semua adalah awak kapal atau awak perahu, penumpang, yang mana perahu kita sedang melampaui gelombang-gelombang ombak yang besar dan riak air yang tak terkendalikan. Sebagai awak perahu, kita dan penumpang juga dalam kondisi yang menggoncang memiliki tugas yang sama untuk mempertahankan keseimbangan perahu kita supaya dia tetap bisa melaju. Walaupun arah angin belum bisa menentukan kapan dan di mana kita akan menepi. Tetap berlangsungnya Abjok pada tahun ini menunjukkan kepedulian atas situasi dan kondisi yang sedang kita alami semua, terutama di Indonesia. Kami memberanikan diri untuk menyelenggarakan Arjok tahun ini bukan karena latah untuk mengikuti tata kebiasaan baru, tapi lebih pada upaya untuk menguji kembali ketahanan kita. Melihat lagi apa yang sudah kami capai sebagai sebuah festival yang telah 12 tahun berjalan. Ada sebuah titik berangkat pengalaman yang sama dari para perupa, kemudian juga para penyelenggara. Ada sebuah pengalaman bersama yang mengikat. Hal itu menjadi kelihatan sekali hadir pada karya para seniman ini. Kami sampai pada ide untuk mengangkat tema resiliensi ini ya. Di dalamnya sebetulnya terkandung semacam harapan ya. Harapan bahwa komunitas seni, seniman, penyelenggara festival, publik seni ya, sebetulnya punya daya tahan yang cukup untuk menghadapi krisis ini. Ya memang semua sektor itu tidak siap ya. Artinya memang masih kemudian dalam perjalanan waktu itu dicari formula-formula apa yang paling pas gitu. Terutama kalau di Arjok hubungannya dengan seni rupa. Tidak hanya bagaimana karya itu ada di ruang pameran, tetapi juga yang kedua adalah bagaimana karya itu bisa dinikmati. Ini situasi yang sangat berbeda. Era selebrasi yang hiruk pikuk. Sementara lewat dulu. Hari ini kita tumak ninah. Hari ini kita khusyuk menikmati karya seni. Saatnya jeda, saatnya interupsi. Lalu kemudian saatnya meningkatkan, mengkapitalisasi pengetahuan. Kali ini tentu di belakang kepala kita tahu keadaannya seperti apa dan datang menghadiri Arjok dan ada suasana yang lengang itu juga menurut saya sangat mistis gitu. Dan melihat semua karya yang tentunya sebagian besar juga merepresentasikan kondisi hari ini itu cukup mencekam ya. Itu memang hal yang sangat susah di seni rupa karena pengalaman langsung yang lebih intim, lebih akrab, seeing is believing itu harus digantikan dengan pengalaman lain. Nah, PR-nya kan bagaimana pengalaman lain ini bisa menarik katakanlah yang tidak bisa hadir secara fisik, tetap pengen mengikuti terus, pengen melihat terus. Artinya kemudian bagaimana sistem-sistem atau metode itu diciptakan gitu. Sampai kemudian yang filmis lah, yang bagaimana sensasi itu ada. Kultur sinema juga jadi penting, sekarang jadi tonggak yang penting karena mereka punya keintiman yang berbeda ya. Melihat karya itu sudah intim sebetulnya, tapi dengan sinema itu lebih intim lagi. Karena kemudian pengalaman indrawinya menjadi lebih kompleks, kondens juga. Kemudian wacananya itu bergaung pada ruang-ruang yang lebih luas.
Kalau yang dulu sebelum pandemik itu memang hanya seperti touring, jadi orang tour kayak orang lihat objek wisata lah, ada di A, B, C, D, udah sekilas saja. Nah yang sekarang itu karena juga penontonnya atau yang akan ikut acara program itu terbatas, entah itu kuratorial tour atau pemilihan media artis, pembahasannya lebih dalam. Pada satu sisi, Arjok justru kembali ke sesuatu yang lama, yaitu bahwa suatu karya seni itu bisa dinikmati secara kusuk gitu ya. Justru hal ini menguatkan sesuatu yang dulu sebetulnya bagaimana orang menikmati suatu karya seni. Barbara Kruger itu dia bilang, I go to Arjok, therefore I am. Keberadaan itu aja. Isinya apa atau kontennya, temanya apa, seperti apa untuk memperkaya dirinya enggak. Tetapi bahwa dia hadir di sana, dia ada. Nah, yang lain itu tidak butuh itu sebenarnya. Butuhnya adalah dia mengerti karya atau mencoba untuk mengerti supaya mendapat sesuatu yang baru, punya pengalaman baru, tapi juga punya pemahaman-pemahaman yang lain lewat karya-karya yang dihasilkan, lewat konsep-konsep yang karya yang bisa dibaca gitu. Perjalanannya main ke ruang-ruang ada rasa it's such a privilege gitu ya. It's a privilege just to be here and merasa sangat aman, nyaman untuk berinteraksi dengan karya-karyanya. Dari sisi protokolnya tidak masalah dan malah sangat menikmati the quietness, different kind of dialogue ya dengan diri, dengan karyanya, dan sepertinya bisa merasakan apa sih yang dialami oleh seniman sendiri, dan justru dialog dan dialektikanya dengan karyanya terwujud. Seniman juga menurut saya beberapa dari mereka punya energi yang berbeda ya, terutama bagaimana karya-karya itu kemudian muncul jadi ekspresi estetik yang orisinil gitu, yang justru berfokus betul sama pengalaman estetik diri mereka gitu. Saya pikir ini masa yang situasi yang sangat mampu melahirkan karya-karya yang sangat inspiratif, sangat kuat gitu, karena kondisi yang sangat genting, masyarakat yang panik, masa depan yang belum jelas juga, dan seniman sudah terbiasa dengan itu. Jadi mereka, saya pikir harusnya mampu melahirkan karya-karya yang inspiratif. At the beginning of the critical part of the pandemic, artists were in a lot of fear. But resilience is an opportunity for us to still come together, find a way to have our voices heard in this difficult time. Jadi saya pikir ini masa transisi untuk kemudian bagaimana para seniman yang terlalu stuck dengan medium tertentu itu menyesuaikan dengan situasi pandemi, dan ini terlihat sekali di Arjok. Dipaksa harus merenungkan, dan menarik dari pameran ini karena ada suasana kristalisasi dari perenungan itu, dan tepat Arjok saya kira mewadah itu. Jadi tidak hanya pada pameran saja, tapi ada misi saya kira, tentu membantu pemerintah. Aku melihat bahwa fungsi seniman juga nggak sekedar sebagai individu atau insan yang menciptakan karya seni saja, tetapi juga berguna untuk lingkungan sekitarnya. Apa yang dikerjakan kan sebenarnya lebih mempertanyakan kembali apa fungsi seni. Lalu tentunya juga seniman dengan respon-responnya terhadap situasi apapun gitu, spesifiknya saat ini kondisi pandemik ini, itu juga berrelasi dengan keinginan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Ya, seniman bagian dari masyarakat, sama seperti orang yang lain dalam situasi ini. Saya kira seniman dan semua orang ditempatkan pada situasi di mana kita semua harus melihat lagi bagaimana kita memahami situasi, memahami kenyataan. Ya, Arjok menurut saya kayak mengambil satu langkah gitu untuk mencoba memahami situasi yang baru ini, dan menurutku ada pertanyaan-pertanyaan yang sedang dicoba untuk dijawab dengan Arjok menurut saya. Pameran secara fisik ini walaupun dengan segala keterbatasannya
tetap harus ada untuk tetap menghidupkan spirit seni rupa. Kalau ini nggak ada semua, saya kira kita spiritnya semua akan down. Jadi ini juga memberikan semangat kepada institusi-institusi lain, juga art fair lain. Jadi saya angkat topi sama Arjok bisa bikin begini. Seperti ini kan menunjukkan bahwa kreativitasnya tidak mati, bahkan merespons. Dan seni rupa beruntung, yang kurang beruntung adalah seni pertunjukan. Kami di Sadehara sedang studi bagaimana merespons itu dalam seni pertunjukan. Dengan adanya Arjok ini, tentu sektor pariwisata akan menggeliat juga. Ini menjadi event ekonomi kreatif dan bisa memacu, memicu, dan mengembangkan pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kita harus sadari sekarang kan teknologi itu kan jadi pilar yang cukup penting gitu, jadi penguat juga. Nah, ini akan jadi kemungkinan baru sih sebenarnya gitu. Dan potensi di sini tuh banyak. Belum juga yang namanya game misalnya. Jadi digital art itu saya kira kedepannya menarik ya untuk kemudian kita jelajahi bersama, kita explore bersama. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa kembali lagi ke rencana awal ya, dengan meneruskan seri Arts in Common, kembali lagi ke tema Time to Wonder tahun depan. Tapi pengalaman menyelenggarakan resiliensi tahun ini itu sesuatu yang sangat berharga untuk tahun depan ya. Dan mudah-mudahan tidak cuma di segi programmingnya saja, tapi dari segi konten, dari segi tema, persoalan waktu ini, persoalan Time to Wonder ini bisa lebih kaya, ya, bisa lebih reflektif juga, dan seniman bisa menghasilkan karya-karya yang lebih menginspirasi ya, dengan pengalaman berada di situasi pandemi pada tahun 2020.